Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajj ala ibadihi wa 'idal jannah liman haqqiq liubudiyati fihi wattabi' sunnati nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa akmali dzatihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul ibadihi wa akmal khalqi. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumil liqa'illah fi jabaruti. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dikaruniai oleh Allah dengan segala nikmat dan hikmah, hari ini kita diberikan untuk bersama-sama kembali berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita, semoga ketaatan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama bagi orang-orang yang beriman walaupun dia telah pergi menghadap Allah. Dia masih hidup di tengah-tengah kita karena kita masih menjalankan apa yang disunnahkan. Semoga kita berkumpul dengan beliau kelak di surganya. Karena itu melalui mimbar yang mulia ini, hati berpesan untuk diri sendiri dan kita semua sambil kita mengingatkan tentang kehidupan masa depan. Mari kita tingkatkan cinta kita kepada Allah dengan ketaatan dan kepatuhan dan ketakwaan kita. Semoga dengan bekal itulah yang bisa menyelamatkan kita walau setitik kebaikan yang kita lakukan di akhir hayat kita sebagai amalan husnul khatimah. Semoga kita semua bertemu di janji Allah yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang berbahagia, dua peristiwa yang akan kita hadapi beberapa hari ini atau dan sedang dihadapi oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu peristiwa haji dan peristiwa berkurban. Peristiwa ini adalah peristiwa yang setahun sekali dirasakan, dinikmati dan diupayakan untuk mereka bisa melakukan ibadah haji. Dari dua peristiwa ini banyak hal yang bisa kita dapatkan sebagai hikmah di dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wal hajj fil baiti man istata'a ilaihi sabila wa zakah.
Kita yakin bahwa kita semua hafal rukun Islam ini karena syarat-syarat untuk menjadi seorang Islam yang sempurna harus memenuhi syarat yang kelima ini. Syarat yang 5 ini. Karena makna rukun di dalam kehidupan dalam syariat adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan tidak boleh hilang. Apabila rukun itu tidak kita lakukan, maka tidak sah apa yang kita perbuat. Sebagai contoh, rukun sholat, bila kita tidak melakukan tumakninah, maka sholat kita tidak sah. Karena tumakninah adalah rukun dalam sholat. Begitu juga di dalam rukun di dalam Islam. Rukun Islam menjadi seorang yang Islam, maka dia harus memenuhi kelima rukun ini. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima syarat ini sudah kita pelajari sejak kita masih kecil dan kita hafal. Dan secara esensial, Allah menempatkan syarat ini adalah syarat yang memiliki rasa keadilan antara Allah dan kita. Sebagaimana Allah menurunkan surat Al-Fatihah, membaginya dengan keadilan, 3,5 ayat untuk saya, kata Allah, dan 3,5 untukmu. Begitu juga di dalam syariat, bahwa rukun Islam, bahwa di dalam kehidupan manusia, tidak hanya dia hidup hanya untuk Allah, tapi dia juga hidup untuk manusia. Karena dia hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka rukun ini penting kita pegang. Maka syahadat sebagai pegangan, komitmen, janji, sumpah kita. Sebagaimana sumpah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita berjanji, bersumpah, saya akan patuh dan taat kepadamu, wahai Allah. Sebagaimana patuhku ketika aku bersama di sisimu, ketika ruhku berada di sisimu, dan ketika engkau akan sampaikan aku ke bumimu. Tapi ketika sampai di bumi, sang manusia ada 2 bekal yang sering dibekali Allah, yaitu sikap salah dan sikap lupa. Lupalah dia pada Allah. Tapi secara esensial bahwa kehidupan manusia itu ada vertikal, ada horizontal. Maka kedua-duanya pun harus kita imbangi, kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Kalau syahadat kita mengikatkan diri kepada Allah, kepada manusia bagaimana kita mengikatkan diri kita? Tidak cukup hanya dengan berbicara, tapi Allah menetapkan untuk membuat ikatan yang kuat dengan manusia, komitmen dengan manusia, salah satunya adalah dikatakan memiliki bukti tertulis. Bila tidak memiliki bukti tertulis, maka hubungan kita tidak akan kuat. Seorang pegawai tidak memiliki SK, tidak mungkin diakui seorang pegawai. Seorang yang menikah tidak memiliki bukti surat nikah, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang sempurna nikah secara syariat. Begitu juga kalau orang memiliki tanah, tidak memiliki surat-surat tanah, maka mudah lepaslah hak-haknya dirampas oleh orang lain. Maka bagi kita umat Islam, komitmen atau pembuktian atau kesaksian itu secara manusia, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, iza tadayyantum bidainin ila ajalim musamma faktubu, maka pergunakan bukti tertulismu itu. Kita banyak tidak memiliki bukti tertulis itu, sehingga dengan mudah kita punya tanah diserobot orang. Mungkin banyak kita tidak diakui oleh seseorang. Maka kita harus kembali bahwa pembuktian secara tertulis umat Islam harus memilikinya. Yang kedua adalah as-sholah. Sholat seringkali kita hanya menerjemahkan adalah hubungan kita dengan Allah dalam 5 waktu. Padahal secara kaidah awal dikatakan setidaknya ada 4 hal di dalam sholat, dalam berhubungan dengan Allah. 1 berdoa, 2 zikir, 3 membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah sholat fardu. Bahwa sesungguhnya ketika sedang berdoa, kita sedang berhubungan dengan Allah. Nah, bila hal itu semua ditinggalkan, maka kerugianlah yang akan menimpanya.
Karena Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, pada pertemuan seorang hamba ketika bertemu dengan Allah, ketika pertama kali yang ditanyakan adalah sholatnya. Bila sholatnya ditanyakan tidak ada, maka putuslah hubungannya dengan Allah. Yang kedua, bagaimana hubungannya dengan manusia? Seorang manusia akan sukses kalau dia membangun as-sholah, yaitu membangun hubungan relationship yang baik. As-sholah adalah relationship. Hubungan dengan manusia adalah relationship. Orang-orang yang tak pandai membangun silaturahim, orang-orang yang tak pandai membangun relationship, maka dia akan memperoleh kerugian. Bukankah hadis Nabi mengatakan orang yang melakukan sering silaturahim, dia akan mendapatkan rezeki yang cukup, kesehatan yang mapan, dan urusan yang gampang diberikan oleh Allah. Begitu juga yang kita rasakan orang-orang yang berdagang. Seorang salesman kalau tak pandai melakukan relationship, maka barang dagangannya tak akan laku. Kalau kita tidak memiliki teman, tidak memiliki saudara, siapa yang membantu kita? Maka dari itu, inilah hubungan yang diajarkan oleh Rasulullah. Hubungan keadilan, hubungan tidak hanya dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia harus dibagi dengan hak-hak yang adil. Kalau sebagian para ulama mengatakan, belum sempurna kalau 80% dia di masjid, 20% hanya berhubungan dengan manusia. Bagaimana kiranya pendidikan anak dan istrinya, bagaimana relasinya dengan masyarakat. Mari kita bagi 50-50, setidaknya itulah equilibrium yang kita bangun di dalam kita membangun kebaikan. Ketiga, az-zakah. Makna zakah? Zakat artinya adalah bukan hanya mengeluarkan uang pada akhir tahun karena ada harta kita lebih. Tapi zakat adalah kebersihan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu bersih. Bukan orang yang mengeluarkan zakat. Banyak orang yang mengeluarkan zakat tapi dia pamerkan zakatnya. Maka hilanglah amalnya. Tapi kehidupan membersihkan, bersih adalah kehidupan yang diberikan haknya kepada seluruh manusia. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, hidup harus bersih. Hidup yang mulia di sisi Allah adalah hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Orang-orang yang dengan hati damai dan hati bersihlah. Maka kita akan terbangun dengan hati bersih sesama kita, itulah yang akan memberikan keberuntungan. Maka begitu juga ketika kita akan berhadapan dengan Allah. Bukankah kita ibadah harus berada di masjid yang bersih? Bukankah kita datang dengan pakaian yang bersih? Bukankah kita datang dengan pikiran yang bersih? Begitu juga di dalam hubungan kita dengan kemanusiaan. Orang akan senang melihat kita kalau pakaian kita bersih, wajah kita bersih, dan ucapan hati kita, pikiran kita disampaikan dengan cara bersih. Maka beruntunglah, kata Allah, orang-orang yang selalu membersihkan hidup dalam kebersihan. Rumah yang bersih akan menarik, akan indah kelihatannya dibandingkan dengan rumah yang tidak dibersihkan. Maka dari itu, prinsip kebersihan di dalam Islam adalah rukun. Yang keempat adalah puasa. Hidup harus kita pandai menahan diri. Itulah alladzina wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Mampu dia menahan. Puasa mengajarkan kita untuk menahan dalam selama sebulan. Bukankah kita juga harus pandai-pandai menahan walaupun uang kita banyak? Tapi bukan berarti kita harus boroskan. Apalagi dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Maka kita harus pandai-pandai untuk berhemat. Inilah sikap menahan. Begitu juga bagaimana ketika kita marah, begitu juga kita harus pandai menahan. Dan termasuk halnya juga bagaimana kita di dalam melakukan sebuah kegiatan apapun, kita harus pandai menahan, menyusun dengan secara teratur hingga apa yang kita lakukan dapat dilakukan dengan sempurna.
Orang sering terkata-katakan, Allah sering mengatakan di dalam Al-Quran, bukankah sifat manusia itu setidaknya ada 7 yang bisa merugikan dirinya sendiri. Salah satunya dikatakan, bukankah manusia itu suka melampaui batas. Dan itulah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah manusia itu juga bersifat kufur? Bukankah manusia itu juga bersifat zolim? Bahkan dikatakan, khuliqa halu'a. Dia selalu bersikap tergesa-gesa. Inilah yang menempel di dalam diri kita semua ada. Tidak memandang kedudukan dan pangkat, tidak memandang kealiman dan sebagainya. Dan itu melekat. Hanya yang bisa menguatkan hati kita, mampu mengatasi itu adalah dengan keimanan kita. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang kelima adalah puasa, haji. Haji yang dirasakan hari ini. Tiba-tiba kita melakukan Idul Adha, sedangkan kita tidak pergi ke Mekah. Apa sesungguhnya yang membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau Idul Fitri jelas kita berpuasa sebulan penuh. Tapi Idul Adha tidak ada kaitannya, kita tidak pergi berhaji. Tapi kita berada di tempat ini. Tapi setidaknya ada 3 hal yang perlu kita resapi di dalam Idul Adha ini. Yang pertama berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerapkan tentang bagaimana dalam surat Al-Baqarah, surat As-Saffat, beliau melakukan perintah yang diberikan oleh Allah untuk menyembelih anaknya dalam mimpinya. Sebuah kurban karena kepatuhan kepada Allah. Walaupun kurban itu sudah pernah terjadi pada awal manusia, yaitu bagaimana Kabil berkorban untuk Habil, tapi niat kurbannya bukan karena Allah, karena iri hati terhadap Habil yang mendapatkan istri yang cantik. Begitu juga pada perkembangan masyarakat berikutnya, banyak orang melakukan kurban-kurban itu karena ingin mendirikan sebuah bangunan, ingin mendapatkan kekuatan, ingin mendapatkan tanamannya supaya subur. Di masyarakat Shinto maupun masyarakat Cina, kurban itu selalu dilakukan, tapi bukan dikarenakan berkurban karena perintah Allah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengembalikan fungsi kurban itu dengan kepatuhan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, perintah kurban Idul Adha yang dilakukan adalah kalau Idul Fitri, kalau kita asosiasikan berkenaan dengan Ramadan, pada saat itu ayat Al-Quran pertama turun. Tapi pada Idul Adha adalah ayat terakhir Al-Quran diturunkan. Ini adalah sebuah bagaimana pembukaan dan penutupan diberikan. Namun bagi kita, bagaimana kita memaknai yang kita tidak pergi berhaji? Walaupun dalam sebuah riwayat dikatakan seorang yang menamakan tukang sepatu, dia tidak berhaji, tapi dikatakan berhaji. Sampai-sampai Sibli, seorang Abdullah Al-Mubarak mendatanginya dan mengatakan, kamu, saya melihat melakukan ibadah haji. Muwafaq mengatakan, saya tidak pergi haji. Tapi memang saya pernah berniat haji. Tapi dikarenakan istri saya sedang hamil dan kemudian mengidam, saya mintakan makanannya kepada seorang tetangga. Dia memberikannya kepada saya. Dan ketika saya bertemu dengan seorang ibu yang memasakkan makanan itu, sang ibu itu mengatakan, ini bukanlah makanan yang halal untukmu, wahaiku. Tapi ini adalah makanan yang tak berguna untukmu. Dan ini hanya berguna untuk. Apa sesungguhnya makanan itu, wahai ibunda? Makanan ini hanyalah bagaimana aku untuk menidurkan anakku yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Maka aku masakkan bangkai-bangkai yang kutemukan di jalan, agar dia merasa bahwa makanan ini sedang dimasakkan untuknya, sehingga dia tertidur. Kemudian pulanglah Abdullah bin Mubarak untuk memenuhi ngidam istrinya itu dan mengatakan kepada istrinya, wahai istriku sayang, sesungguhnya apa yang aku idamkan aku sudah temui. Masakan yang engkau cium tadi itu sebenarnya adalah masakan bangkai dari seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya yang 3 hari 3 malam tidak bisa makan.
Apa gerangan yang harus kita lakukan? Sang istri mengatakan, sedekahkanlah harta, sedekahkanlah biaya perjalanan hajimu untuknya. Semuanya. Dan kita tidak usah berangkat haji. Itulah yang dia berikan. Dan kemudian rombongan dari kampungnya berangkat. Tinggal dia mengatakan, saya tidak jadi pergi haji. Sekembalinya, itulah Abdullah bin Muwaffaq mendapatkan cerita itu. Dan teman-teman dari sekampungnya mengatakan, wahai Muwaffaq, aku temukan engkau di depan Ka'bah bersujud bersama istri. Tidak, tidak. Sidang Jumat yang berbahagia, sungguhnya berhaji bukanlah dikarenakan kita harus ke sana. Betapa banyak dikirimkan setiap tahun haji, tapi belum tentu dia mendapatkan kemabruran. Bukankah berhaji itu adalah sebuah perubahan? Nah, inilah yang dikatakan oleh seseorang sahabat, seorang bupati Bandung Barat, ketika dia wafat di dalam masjid dan dia sedang sholat, dan itu pada hari Jumat. Wafat. Dan inilah yang diidamkan oleh orang-orang yang soleh. Kalau boleh kita wafat di masjid hari Jumat dan lagi sholat. Dan itu sulit dicapai oleh siapapun. Tapi sang bupati wafat pada saat itu. Kemudian sang istrinya ditanyakan oleh seorang wartawan, Ibu, bagaimana Bapak bisa seperti itu? Istimewanya wafat di masjid dalam keadaan sholat. Apa amalan-amalan yang dilakukan? Kita paham, seorang pejabat pemerintahan tidaklah bersih. Mesti ada kesalahan terhadap rakyat, ada kesalahan terhadap anak dan istri, ada kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi kata sang istri mengatakan, Bapak itu kalau malam hari setelah dia bertugas pagi hari, berbicara dengan anak-anaknya dan berkata pada istrinya, kemudian dia naik di peraduan dipannya dan tertidur. Tapi sebelum dia tertidur, dia mengevaluasi dirinya. Ya Allah, ampunilah segala kekeliruanku dari pagi hingga petang ini. Itulah yang diucapkan. Bukankah orang yang berhaji itu sedang duduk di padang Arafah, merenungkan tentang kesalahan-kesalahan sepanjang hidupnya. Hanya sekedar meminta ampun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak sampai di padang Arafah dan tak sah hajinya bila ia tidak dapat berwukuf. Tapi kita yang berhaji pada saat itu, bukankah yang kita lakukan hanya berdoa? Meminta sebanyak-banyaknya dan kita menghitung-hitung kesalahan-kesalahan selama hidup kita. Tapi sangat disayangkan betapa banyak ketika dia kembali, dia kumat lagi. Dia lupakan apa yang dimintakan kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita jaga. Maka kehidupan di dalam Islam, orang Islam berhaji intinya, kita pandai mengevaluasi diri kita setiap hari. Setiap hari itulah yang akan memberikan keberuntungan kepada kita. Kalau kita hitung di dalam sebuah bisnis, betapa teman-teman kita, saudara kita orang Chinese, pandai berhitung di dalam berbisnisnya, selalu mengevaluasi hitungan dagangnya pada saat dia menutup dagangannya. Tapi kita juga sayangkan, betapa banyak kita juga yang masih meremehkan catatan-catatan hutang tetangga, tidak dicatatnya dan ditunda hingga besok dan lusa. Maka selesaikanlah yang hari itu untuk hari itu. Inilah pesan-pesan di dalam rukun Islam. Maka dari itu, sidang Jumat yang berbahagia, menghadapi kehidupan, menghadapi kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak cukup hanya kita menjalankan apa adanya, tapi dikatakan memerlukan sebuah pengorbanan. Fasholli li rabbika wanhar. Kembalikan semua itu kepada Allah dan ingat kamu memerlukan pengorbanan. Bukan karena darah dan dagingnya sampai kepada Allah, tapi kecintaanmu kepada Allah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang akan menjadi catatan-catatan terbaik dalam hidup kita. Semoga kita menjadi hamba yang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan walaupun kita tidak berhaji dan tidak mampu untuk berangkat ke sana, berdoalah. Setidak-tidaknya yang sering saya sampaikan, panggillah Allah itu dengan kalimat-kalimat talbiyah. Semoga Allah meridhoi rencana kita untuk dapat kembali ataupun mendatangi berhaji.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya mengapa kita renungkan Idul Adha yang kita lakukan dengan kurban ini? Ada satu pesan bahwa berhaji di dalamnya adalah pengajaran tentang persaudaraan dan persamaan. Tidak ada yang berpangkat, tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin. Semuanya berpakaian putih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pakaian yang terbaik yang kelak kita pun akan merasakannya ketika kita akan masuk dalam kubur. Karena itu, semangat kebersamaan ini adalah semangat persaudaraan. Maka kita jangan sampai terpecah belah di dalam sebuah perbedaan-perbedaan cara berjuang. Tapi sadarilah bahwa kita adalah innamal muslimuna ikhwah. Kita orang-orang Islam adalah bersaudara. Dimanapun, kapanpun, kita harus menyampaikan salam kita kepada mereka dengan kalimat yang baik, kalimat damai. Karena itu pengorbanan, kurban yang kita lakukan pun jadikan sebagai kurban. Kurban tidak hanya di bulan Idul Adha, tapi itu bagian daripada sebuah perjuangan kita untuk kepedulian kita kepada seseorang. Dan itulah cara kita bahwa hidup ini harus berjuang. Bila kita ingin berubah, kita harus berkorban. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara yumdid lakum bi amwalin wa banin. Katakanlah, kalau engkau ingin berubah, berubahlah, niscaya Allah akan merubah. Merubahlah kamu karena Allah, dan Allah akan merubah. Dan Allah akan memberikan nur yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan air hujan dengan deras. Dan yang berikutnya Allah mengatakan Allah akan memperbanyak relationship Anda dan menambah harta yang Anda butuhkan. Semoga apa yang kita renungkan hari ini untuk mendapatkan Idul Adha dan kurban kita bukan karena darah dan dagingnya, tapi semua itu kita akan lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afat daima fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ja'alna minas syakirin wa ja'alna minan najihin wa ja'alna minas sajidin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minar rasyidin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Ya Allah, ya Rabbana, kami memang tahun ini tak berangkat berhaji, tapi berikan kepada seluruh jemaah kami ini kesempatan untuk datang berkunjung ke Baitullah-Mu berhaji. Engkaulah yang mengajak mereka semua, Engkaulah yang memanggil mereka ya Allah. Jadikanlah panggilan-panggilan-Mu kami saut selalu dalam sujud kami. Ya Allah, ya Rabbana, cukupkan rezeki kami, luruskan pikiran kami, kuatkan langkah kami, tegarkan genggaman kami, kuatkan hati kami, dan jadikan kami selalu berpegang kepada Qur'an-Mu dan hadis Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.